إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والإسلام رحمني ورحمكم الله. Sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, zahiraha wa batinaha, baik nikmat yang kita rasakan secara zahir maupun nikmat yang Allah masukkan ke dalam batin kita. Wa fi muqaddimatiha, dan nikmat terbesar yang wajib kita syukuri selalu adalah kenikmatan Allah berikan kepada kita hidayah Islam dan hidayah iman. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan senantiasa kepada uswah kita, suri tauladan terbaik kita, di mana apabila kita mengikuti jalannya, baik jalan kehidupannya, jalan ibadahnya, jalan di dalam bermuamalahnya, maka pasti kita akan mendapatkan keselamatan di dunia sampai kelak di hadapan Allah Ta'ala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang terus setia menjalankan sunnahnya, mendakwahkan sunnahnya, dan memperjuangkan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ikhwatal imani wal Islam, jamaah salat Jumaah yang dirahmati oleh Allah, tak lupa kembali khatib mengingatkan untuk dirinya pribadi dan kepada hadirin sekalian yang mulia, marilah bersama kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah,
kita mempertahankan dan memperkuat amalan-amalan yang menjadikan takwa kita semakin hebat di hadapan Allah. Bimtithali awamirillahi wajtinabi nawahihi, dengan kita senantiasa menjalankan dengan penuh ketundukan setiap apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan kita cukupkan diri kita dan kita tinggalkan apa-apa yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan apapun yang Allah perintahkan pasti membawa kebaikan, dengan penuh keyakinan apapun yang Allah larang pasti mengandung keburukan. Sehingga dengan itu insyaallah biiznillah iman dan takwa kita akan terus membaik, dan puncaknya dikala kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridha dan kita pun ridha kepadanya. Allahumma amin. Ikhwatal imani wal Islam, ada satu ibadah yang ibadah ini tergolong ibadah yang cukup ringan, akan tetapi mendatangkan kecintaan dari Allah, mendatangkan keridhaan dari Allah, dan oleh Allah diganjar dengan pahala yang sangat-sangat besar. Di mana ibadah ini sekarang mulai banyak ditinggalkan, diremehkan dan disepelekan oleh orang-orang Islam. Ibadah itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jarang kita melihat orang Islam yang mengantong Al-Quran di saku pakaiannya. Mereka beralasan sudah ada di dalam aplikasi smartphone saya. Akan tetapi berbeda. Jarang kita lihat umat Islam sekarang yang apabila mereka berjalan dengan kendaraannya, maka tilawah Al-Quran yang menjadi teman di dalam perjalanannya. Jarang kita melihat sekarang di angkutan kita, di kendaraan umum kita, orang-orang yang berani membaca Al-Quran di tengah keramaian manusia yang lalai dari membaca Al-Quran. Bahkan mereka merasa malu apabila mereka terlihat membaca Al-Quran di kala yang lain meninggalkan Al-Quran. Dan ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Ta'ala, di mana itu oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam tanda kutip mengeluhkan kepada Allah, ya Rabbi, duhai Tuhanku yaitu Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, mereka meninggalkan Al-Quran ini. Kemudian para ulama tafsir menafsirkan meninggalkan itu apa artinya. Apa arti umat Nabi Muhammad meninggalkan Al-Quran? Maka dikatakan oleh mereka minimal di dalam 3 perkara. Nomor 1, tarku al-imani bihi, meninggalkan keimanan kepada Al-Quran. Mereka kufur dengan Al-Quran, mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Yang kedua, tarku al-amali bihi, mereka meninggalkan mengamalkan isi Al-Quran. Mereka membaca tapi kemudian mereka tidak mau menjalankan isi Al-Quran itu. Dan yang ketiga, tarku tilawatil Quran, mereka meninggalkan membaca Al-Quran. Mereka enggan membaca Al-Quran. Padahal An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengingatkan kita, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf
dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu Allah lipat gandakan sampai 10 kali. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga siapa yang membacanya akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan dari huruf yang ia baca. Ini keutamaan yang luar biasa, pahala yang besar untuk anda-anda yang menginginkan mendulang pahala besar di sisi Allah. Al-Quran cara termudah. Ada yang mengatakan, ya Ustadz, saya tidak mampu membaca Al-Quran. Tetap belajar. Malu rasanya. Kita mampu belajar bahasa Inggris, kita mampu belajar bahasa Jepang, kita mampu belajar huruf kanji, kita mampu belajar bahasa Cina, Jerman, Belanda, dan yang lainnya. Tapi kita tidak mampu membaca firman Allah Ta'ala. Bahkan ada yang belajar sampai ke luar negeri, ada yang belajar dengan membeli buku-buku yang sangat mahal, mengikuti pelatihan-pelatihan yang sangat panjang, tapi dia tidak mampu melakukan itu untuk Al-Quran yang itu kebaikannya dunia sampai akhirat. Bukankah ada di antara kita yang semacam itu? Kemudian, apa yang menghalangi dia untuk belajar membaca Al-Quran? Tidaklah menghalanginya waktu yang dia tidak punya. Dia punya waktu. Bukan kemudian yang menghalanginya adalah kemampuan. Dia punya kemampuan. Bukan pula yang menghalanginya adalah usia. Banyak yang usianya lebih tua tapi dia mampu belajar Al-Quran. Yang menghalangi adalah, sekali lagi, yang menghalanginya dari Al-Quran adalah karena ia tidak pantas mendapatkan kemuliaan Al-Quran, sehingga Allah menjauhkan dia dari Al-Quran. Karena dia bukanlah orang yang dipandang oleh Allah pantas untuk meraih kemuliaan yang didapatkan dari Al-Quran. Itulah kenapa Rasulullah mendorong kita untuk belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian, siapa dia? Yaitu mereka yang mau belajar Al-Quran. Mau belajar. Dan apabila ia telah mampu, wa'allamahu, dia ajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Kemudian An-Nabi SAW mengetahui ada di antara umatnya kelak yang belajar tapi ia tidak cepat pandai di dalam membaca Al-Quran. Rasulullah faham itu. Maka beliau SAW menyemangati, memberikan support. Apa beliau sabdakan SAW? Man qara'a al-Qur'ana, barang siapa yang mau membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bih, dalam keadaan dia pandai membacanya, ayat-ayatnya, panjang pendeknya, ikhfa, izhar, idghamnya, dia pandai membacanya. Ma'as safaratil kiramil bararah, kelak ketika ia bangkit dari alam kubur, maka Allah akan kumpulkan dia bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Mau dan bacaannya bagus. Sementara orang yang bacaannya terputus-putus, terbata-bata, tidak dilarang ia untuk membaca. Siapa bilang dia berdosa ketika salah membaca? Tidak. Ketika kesalahan itu bukan karena kesengajaan. Maka Rasulullah mengatakan untuk mereka yang belum mampu lancar membaca Al-Quran, Rasul perintahkan tetaplah dibaca. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Dan orang yang tetap mau membaca Al-Quran dalam keadaan bacaannya terbata-bata, terputus-putus, tidak lancar, dan dia berat ketika membaca Al-Quran itu karena memang ia belum mampu membacanya, Allah Ta'ala mengapresiasi ikhtiarnya.
Dikatakan oleh Nabi Muhammad, dia mendapatkan 2 kali lipat pahala yang didapatkan oleh orang yang bacaannya lancar. Ini penyemangat. Sampai pun An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an." Terus bacalah Al-Qur'an. Mengapa begitu? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an itu kelak di hari kiamat akan mencari orang-orang yang dahulu di dunia senantiasa membacanya untuk menjadi pemberi syafaat kepadanya, untuk memintakan ampunan kepada Allah untuknya, untuk meminta keselamatan kepada Allah baginya, dan sampai Al-Quran itu akan menuntun mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Sungguh alangkah ruginya mereka yang tidak tergerak hatinya untuk belajar membaca Al-Quran. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya At-Tibyan, beliau mengatakan, "Man lam yaqra'il Qur'ana fahuwa abtar." Orang yang tidak mau, tidak tergerak untuk membaca Al-Quran, dialah orang yang terputus dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi 'allamil ghuyub, alhamdulillahi satiril 'uyub, alhamdulillahi kashifil kurub, alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalali wajhi wa 'azimi sultanih, wa usalli wa usallimu 'ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman, marilah kita perkuat iman dan takwa kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua, karena sebaik-baiknya bekal yang kalian kumpulkan adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ikhwatal iman, Al-Quran syifa, penyembuh. Al-Quran huda, hidayah. Al-Quran rahmah, kasih sayang. Maka apabila anda membaca Al-Quran, anda sedang mengumpulkan semua kebaikan. Anda sedang merawat hidayah yang Allah berikan dengan membaca Al-Quran. Apabila anda sakit, syifa, Al-Quran sedang menjadi obat yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit yang anda derita. Al-Quran rahmah. Dan apabila anda membaca Al-Quran dalam keadaan penuh dengan kesulitan hidup yang anda alami, maka Al-Quran itu adalah sumber jalan keluar dari semua masalah yang anda sedang hadapi. Oleh sebab itu, sungguh menyesal orang-orang yang di dunia ini Allah berikan kesempatan, akan tetapi ia tidak manfaatkan kesempatan itu untuk bermesraan dengan Al-Quran. Sampai-sampai Khalid ibnul Walid, ketika datang seorang laki-laki muda ke hadapannya mengeluhkan semua masalah, masalah perekonomiannya, masalah rumah tangganya, masalah kesehatannya, dia mengeluh di hadapan Khalid ibnul Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Khalid ibnul Walid mengatakan, "Kaifa haluka ma'al Qur'an?" Bagaimana keadaanmu dengan Al-Quran? Cuma itu jawabannya. Bagaimana keadaanmu dengan Al-Quran? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا قاضي الحاجات.
اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين الكفر والكافرين أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل يا ربنا من خذل الإسلام والمسلمين اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة